Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf ya teman-teman dan para subscriber semuanya, baru sempat aktif lagi bikin konten tentang dunia perlelehan karena berbagai macam kesibukan, antara lain penambahan kolam. Dan alhamdulillah saya sekarang sudah buka kios ikan ya, seperti depot ikan ya, segar. Ada ikan lele terutama tuh maskot saya, dan ikan laut saya tambah lagi. Dan ini kolamnya saya nambah kolam nila dan gurame. Jadi mohon maaf ya, baru bisa bikin video saat ini. Udah lama, kurang lebih berapa bulan yang lalu lah belum bikin lagi, sekarang sudah bikin lagi. Nah, di dalam konten kali ini saya akan membuat video atau membagikan tips bagaimana cara memulai budidaya atau usaha budidaya ikan lele untuk yang pemula banget ya. Jadi yang sudah pandai atau yang sudah expert, silahkan tidak usah tonton video ini, atau nonton video ini terserah panjenengan. Tapi bagi yang pemula alangkah baiknya tonton video ini sampai habis. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, insya Allah akan saya balas. Oke, bermula dari berbagai teman-teman atau ya bisa teman di offline maupun online, banyak yang bertanya ingin berbudidaya lele seperti saya ini. Mas, bagaimana cara berbudidaya ikan lele? Nah, pertanyaan itu sangat lazim ya, sangat banyak atau sangat umum ditanyakan pada saya ya, selaku pembudidaya ikan lele ya. Alhamdulillah baru 4 tahun berjalan ini. Jadi teman-teman, pertanyaan seperti itu sebenarnya apa ya, ya boleh sih, cuma kurang pas. Jadi gini teman-teman, sebelum berbudidaya lele, teman-teman itu harus apa ya namanya, jangan mikir untung dulu ya. Jadi biasanya kan namanya usaha budidaya itu pengennya dapat profit yang banyak. Oke lah, saya juga mengejar itu ya. Jadi profit dan keuntungan itu akan didapat teman-teman jika teman-teman sudah menguasai ilmunya. Jadi saya sarankan teman-teman itu, yang pertama bagi pemula sekali itu, jangan mengejar profit dulu, jangan profit diutamakan, tapi ilmu dulu yang diutamakan. Ilmunya bagaimana? Nah di sini ilmu bisa teman-teman lihat di YouTube, tanya ke para senior, tanya ke budidaya yang sedang membudidayakan ikan, atau tanya di sini juga bisa nggak Pak? Bisa ya. Intinya teman-teman kalau nanya itu disesuaikan dengan kondisi lingkungan teman-teman. Tidak apa ya, kadang di pembudidaya A dan teman-teman itu kondisi lingkungannya berbeda, kondisi airnya berbeda. Jangan serta-merta ditiru semuanya. Jadi cari apa ya, kemiripan-kemiripan atau kemungkinan-kemungkinan atau kepasan ya. Jadi lingkungannya teman-teman itu seperti apa, jadi teman-teman sendiri yang bisa menentukan metode apa yang harus dilakukan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Saya pun berbagi tips ini tidak mutlak 100% benar, banyak kesalahannya. Tapi yang saya gunakan, yang saya terapkan, pengalaman saya itu, yang saya lakukan itu alhamdulillah saya berhasil ya. Ya tiap nggak terlalu besar sih, cuma ya bisa profit lah walaupun sedikit. Nah untuk teman-teman yang pemula banget itu, pertama seperti yang sudah saya bilang tadi, pelajari dulu ilmunya, terutama sifat-sifat dari ikan lele itu sendiri. Jadi nggak asal kita beli bibit terus kita rendam di kolam, kasih makan, atau
kita rendam di kolam, udah biarkan 3 bulan terus ngeluh, wah saya gagal nih, lelenya gak mau besar. Ya pastilah, karena teman-teman yang dikejar profit, maunya untung jadinya buntung. Jadi teman-teman harus bersabar dulu. Waktu saya dulu waktu pemula juga seperti itu teman-teman. Berat apa, profit itu nggak saya kejar dulu, yang saya kejar tuh ilmunya, saya amati tiap hari. Nanti teman-teman sendiri yang menentukan metode yang pas untuk model pembudidaya teman-teman. Jadi kalau di YouTube banyak yang menyarankan harus seperti ini, harus seperti itu, harus pakai ini, pakai itu. Ya silahkan, boleh, untuk referensi saja, cuma disesuaikan lagi ya teman-teman, disesuaikan lagi dengan kondisi lingkungan teman-teman, kondisi budget teman-teman, kondisi ya lingkungan sekitar lah. Jadi jangan serta-merta ditiru semuanya. Jadi intinya poin-poin pertama yang harus dimiliki dalam berbudidaya ikan lele, satu, sabar teman-teman. Harus sabar, harus telaten, harus jeli ya mengamati sifat-sifat ikan lele itu, harus jeli melihat kondisi air ya. Mungkin ini terlalu jauh. Yang pertama, teman-teman harus mempunyai rasa sabar dan rasa keingintahuan ya. Karena budidaya lele itu saya kira sangat lama ya, sangat lambat. Jadi teman-teman harus benar-benar sabar, harus benar-benar cari metode yang pas, cari ya mengamati sendirilah, mengamati sendiri ya, intinya seperti itulah, mengamati sendiri. Nanti lama-lama seiring berjalan waktu, nanti teman-teman bisa menentukan proses apa yang murah, yang tepat di lingkungan teman-teman. Nah, jadi intinya jangan kejar profit dulu, kejarlah ilmunya dulu. Ilmunya, kalau nyari ilmu itu harus sabar, harus berani berkorban teman-teman. Jadi soal biaya itu jangan istilahnya ngirit-ngirit lah, harus berani berkorban. Karena kalau kita coba bayangkan ya, kita mundur ke belakang waktu kita sekolah SD, SMP, SMA sampai S1, itu kita buang-buang uang teman-teman, kita buang-buang uang, nggak ada efek yang langsung diterima. Misalkan dari sekolah kita dapat untung berupa uang apa, kita nggak dapat. Dapatnya kita dapat ilmu teman-teman. Setelah dapat ilmu kita gunakan untuk berusaha atau mencari penghidupan atau mencari uang, seperti itu teman-teman. Jadi di budidaya itu sendiri sama prosesnya. Jadi teman-teman harus harus membayar, istilahnya membayar SPP itu sendiri dengan memodali setiap budidaya ikan lele itu sendiri. Jadi inovasi apapun teman-teman pakai saja. Gagal nggak apa-apa, nanti coba lagi, gagal coba lagi, karena nggak ada sesuatu yang instan ya teman-teman. Harus berproses terus. Yang penting ini satu, sabar dan terus mencoba dan terus mengamati. Nanti kalau teman-teman sudah dapat ilmunya, profit akan datang sendiri. Oke, seperti itu kurang lebihnya. Semoga bermanfaat videonya. Kalau banyak bertele-tele, saya mohon maaf. Yang jelas di dalam berbudidaya lele tidak ada teknik yang pas dan tepat, hanya teman-teman sendiri yang menemukan dan menentukan. Jadi pembudidaya lain misal menyarankan pakai ini, kita dengarkan saja, lalu kita sesuaikan di lingkungan kita ya, seperti itu. Tetap semangat, tetap bersabar, tetap belajar, terus belajar. Dan saya pun saat ini juga masih belajar, masih mengamati bagaimana supaya ya lebih gampang lagi dalam berbudidaya ikan lelenya, seperti itu ya. Sekian dulu videonya, semoga bermanfaat, semoga intinya semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan komen pertanyaan, nanti insya Allah akan saya balas. Seperti itu. Sekian dulu videonya. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.